Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ada Abdullah Umar. Ya, silakan Abdullah Umar, nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Abdullah Umar? Halo? Ya. Ya. Selamat malam Bang Abdullah Umar. Malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Umar. Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Baru masuk sebentar kita satu. Baru masuk sebentar. Ya, jadi apakah Anda pengikut Muhammad? Ya. Apakah Muhammad sudah meninggal? Iya. Berarti Anda pengikut orang meninggal? Secara jasad iya Bang Edis. Iya, betul. Jadi seperti itu Bang. Jadi itu bedanya kita Bang ya. Kalau kami Kristen, kami mengikut Yesus yang hidup. Sedangkan kalian orang Islam mengikut orang meninggal di dalam kubur, betul? Iya, itu kan kata Bang Edis. Buktinya mana kalau memang dia hidup? Kok kata saya sih? Gimana Bang? Bang, kok kata saya? Saya bilang lagi, saya konfirmasi. Enggak, panggil aja sekarang, coba buktinya mana? Iya kan? Bang, Makanya dengarkan dulu Bang, dengarkan dulu. Kita nggak begini, sebentar. Sekarang begini, saya tanya, ya. Apakah Allah itu hidup? Ya hidup. Kalau dipanggil nyaut nggak? Makanya sama. Lah, Makanya sama. bukan gitu tolak ukurnya. Tolak ukurnya Enggak, salah. Begini, Bukan tolak ukur, sekarang buktinya apa mana? yang gitu. tertulis di dalam Bible kami, Yesus Iya. naik ke surga. Masalah Iya, Anda kan sudah tidak percaya, dibilang. sebentar dulu Bang gantian. Masalah Ya, Anda silakan. tidak percaya, itu Percaya. tidak masalah. Betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, menurut iman Anda nih, saya nggak akan intervensi nih. Menurut Iya. iman Anda, Muhammad itu ada di dalam kubur, adalah sudah menjadi mayat, betul? Ya namanya orang mati. Nah, berarti dan Anda pengikut Muhammad, betul? Iya betul. Cuma kita tunggu dulu, Bang. Berarti Anda pengikut mayat dalam kubur, betul? Ya sekarang apa bedanya? Tuh kan? Karena gini Bang. Beda kan? Kekristenan bukan pengikut mayat dalam kubur. Kalau Ya, kalau beda, Yesus, Bang, kalau Yesus Abang tidak Kristen. bangkit, maka Abang Kristen, kami kan sama abang seperti samakan kalian kami. pengikut mayat. Abang Kristen, kok abang samakan, abang paksakan saya yang ikut abang. Justru Anda menyamanyamakan. Anda bilang Bukan Yesus menyamakan. juga sama, Bang, nggak sama. Di situ udah dibacakan tadi sama abang tadi bahwa orang yang berjalan di Allah itu mati, dia tidak mati, dia hidup di jalan Allah. Kan doa ada ayatnya. Oke, apakah Muhammad termasuk orang yang itu apa namanya meninggal atau syahid di jalan Allah? Tapi udah dibilang tadi, iya jalan Allah lah yang dia Oke, berarti dia termasuk orang yang beriman. Bang, Duh, ditanya termasuk orang yang beriman langsung meninggal. Saya tanya lagi Bang, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? beriman. Oke, menurut Al-Quran bisakah orang yang beriman kena pengaruh setan? Yang namanya Bang manusia, nabi, Bang, itu pasti menurut bisa pengaruh. Al-Quran, begini ya Bang ya, Bang Umar, begini Bang Umar. Ya. Menurut Al-Quran, orang beriman itu bisa kena pengaruh setan atau tidak? Semua bisa kita pengaruh setan, Bang. Nah, berarti Anda nggak beriman kepada Al-Quran. Bukan tak beriman. Loh, Bukan Al-Quran tak bilang nggak beriman. bisa Bang, semuanya, Bang. Bang. Di dalam Nabi surat, Adam aja, saya bacakan Bang ya, digoda biar kita surga dia. nggak ngomong tanpa dalil nih. Bukan dalil. Dalam Bang. surat Tunggu dulu. An-Nahl Tunggu dulu. 99 dikatakan begini. Nabi Adam aja di surga, Bang. Sesungguhnya setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal Udah, kepada betul. Tuhannya. Nabi Adam saja di surga di bawah Bang. Oke, Nabi itu. apakah orang beriman bisa dipengaruhi setan? Sedangkan Nabi aja bisa terpengaruh. Makanya Makanya ayo saya lu. bilang teman-teman, mereka tidak percaya Al-Quran. Nah, bukan kalau Nabi Adam saja. Loh, nanti Al-Quran masuk bilang surga, ini loh. Bukan Orang masalah beriman Allah. tidak akan bisa dipengaruhi setan. Semua Bang, Nabi aja kena tipu di surga. Kata bohongi sama setan. Oke, berarti Muhammad kena pengaruh setan. Nabi Adam. Muhammad kena pengaruh setan. Semua Bang dari Nabi kita pertama. Sebentar, Muhammad saya tanya, Muhammad kena pengaruh setan? Bang, udah dibilang semua nabi yang namanya manusia itu Berat, pengaruh saudara, apapun saudara. pengaruh setan bisa juga. Oke, saya tanya Iya, sekali kan? lagi. Apakah Muhammad kena pengaruh setan? Semua yang namanya manusia Termasuk pasti ada Muhammad? pengaruh setan. Termasuk Apapun Muhammad? pengaruh setan juga. Termasuk Muhammad? Semua. Oke, sudah diakuinya teman-teman, Muhammad kena Semua, pengaruh masuk apa? setan. Bang, sekarang abang Nah, bilang, nggak bisa masalahnya setan. begini Bang, bagaimana Tunggu, mungkin tunggu, orang saya kena nggak pengaruh perlu, setan saya Anda nggak perlu, ikuti-ikuti? Tunggu. Bang, Nabi apa aja, Tuhan abang aja, Yesus mati kena bunuh kena salib. Kalau Tuhan dia nggak mungkin dia mati. Yesus Apa bedanya? bangkit, masalahnya Bang. Apa bedanya? Masalahnya Yesus Apa bedanya? bangkit. Kalau nggak bangkit, Cara nah sama dunia kayak mati, Muhammad kita jadinya kena Bang. Nabi Muhammad kena Kami sihir. menjadi umat Nabi yang Muhammad kena malang bunuh. karena mengikuti orang dalam kubur. Kena lempar, Nabi Muhammad kena mati. Yesus abang kena bunuh, disalib, dipangku. Bangkit, bangkit, Apa bedanya? bangkit.
Apa bedanya? Bedanya Muhammad masih dalam kuburan. Yesus abang aja mati kena bunuh. Masa Tuhan mati kena bunuh? Masalahnya Yesus bangkit. Nah sementara Muhammad ada dalam Tuhan alam mati kena kubur. bunuh, ada aja. Masa mati kena bunuh, Bang? Bang, Masa kena sekarang salib? begini, Masa Tuhan kena salib? intinya Muhammad Iya, juga ada betul. dalam alam kubur, betul. Iya, tapi kok kena salib Tuhannya? Lu Tuhan Kok ada bisa? diracun gimana? Ya, apa kok kena salib Tuhan? Tuhan kena ada salib? diracun sampai sekarang masih di Iya, apa-apa, kuburan. biasa tuh, orang kena semua, Bang. Nabi kena racun, Loh, Yesus kena salib. Tuhan kami Kena salib. bangkit, Tuhan Anda masih dalam kubur, gimana? Itu kan kata abang. Lu kok kata saya? Kan kata abang. Loh, kok kata saya? Menurut Tidak dalam Al-Quran, Al-Quran ditinggalkan. sebentar, menurut Al-Quran Makanya. Muhammad rap nggak? Bang, sama aja bang. Nabi abang mati kena salib. Saya kena racun nasir. Berat saudara-saudara. Menurut Al-Quran Muhammad itu rob atau tidak? Jelas dia nabi. Rob atau bukan dia? Nabi. Bukan rob. Nabi. Rob atau bukan? Gue tahu abang udah saya bilang nabi, bukan rob. Bukan rob. Bukan rob. Nabi. Bukan rob berarti ya? Dia nabi bang. Oke, Nabi bukan Muhammad. rob. Sementara dengar Ya. dulu, sementara menurut kaidah bahasa Arab dan penjelasan para ustadz termasuk Yusuf PI, Ya. Muhammad itu rob. Ya saya nabi bang. Saya nganggap dia nabi. Aku Iya, Muhammad. berarti Anda belajar lagi Al-Quran dulu. Oh enggak bang. Saya Berarti nabi, berarti Bang, Yusuf Nabi PI Muhammad. sesat. Berarti Yusuf PI Nabi sesat Muhammad, mengatakan Bang. Muhammad itu rob. Dia Nabi Muhammad. Iya, Yusuf PI mengatakan dia itu rob. Apakah dia sesat? Yo, dia mungkin dia orang agama, ngerti agama. Saya enggak. Udah, belajar agama lagi dah. Maka bang, kalah bang kan? Aduh. Tuhan kalian sampai sekarang belum bangun-bangun, masih di kuburan. Gimana? Menurut Yusuf PI, menurut Gus Wafi, menurut Rifa, jagoan-jagoan kalian itu Muhammad itu rob kalian, robmu. Mau saya puterin videonya? Mau dengar? Saya putarkan. Gimana? Kalau saya ini ngomong itu bukan sama orang-orang awam-awam. Nih, ini anggota APII ini yang ngomong nih. Nih, anggotanya APII langsung. Namanya adalah Rashid. Apa kata Rashid? Dengarkan. Nih, dengarkan ya, apa kata Rashid ya. Biar kalian tahu. Kalau kita ngomong itu harus ada dalilnya, saudara-saudara ya. Nih, saya ketik dulu Edis TV. Kita cari ke akun asli Edis TV ya, sebentar. Nah ini nih. Bagaimana pengakuan anggota APII, anggotanya si Juma nih? Soram. Agama apakah yang robnya adalah mayat? API. Agama apa? Islam. Itu sudah diakui. Agama apa yang robnya mayat sudah diakui oleh Rashid, namanya agama Islam. Aduh. Kita kasih naik lagi ya. Ada Ari. Oke, kita sebentar. Arisyah Lubis. Arisasnia, silakan. Selamat malam, Arisasnia Lubis. Halo? Arisasnia Lubis. Selamat malam, Bang Lubis. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Halo? Ya. Ya, silakan. Sudah saya undang untuk menyalakan kamera. Silakan dinyalakan kamera. Halo. Oke, baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik. Banyak muslim yang panik-panik, teman-teman. Gini, kalau kalian panik atau kalian grogi, ya, boleh didampingi oleh ustadz. Ya, di samping kanan kiri belakang Anda boleh didampingi oleh ustadz ya. Ketika Anda merasa grogi begitu, silakan dampingi oleh ustadz. Ya, ada Syahwali 234. Syahwali. Terima kasih mawarnya. Teman-teman yang mensupport, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Yang memberi saya gift, saya ucapkan makasih, terima kasih. Gift kalian itu nanti teman-teman akan saya kumpulkan semuanya untuk menambahi dana untuk mengadakan rumah apologet itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman juga yang mau mensupport, langsung bisa mampir ke profil saya teman-teman ya. Syahwali. Oke, Syahwali tidak nyangkut-nyangkut, kita turunkan lagi. Kita kasih naik, ada Uwais Diki. Ini Abdullah Umar lagi. Sebentar, kita kasih kesempatan yang lain ya. Uwais Diki, ya.
Ya, selamat malam Uwais Diki. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Bang. Ya, Uwais Diki. Bang Uwais Muslim Bang ya? Muslim, Bang. Ya, sudah menyimak atau kita perlu ulang lagi dari awal? Siap, boleh kalau perlu diulang. Baik, kita ulang ya teman-teman ya. Sabar teman-teman ya. Oke. Bang, kami Kristen, saya Kristen. Kami orang Kristen itu mengikut Yesus yang hidup. Ya kan? Yesus naik ke surga seperti yang saya tulis di sini. Nah, sedangkan menurut iman orang Islam Muhammad itu ada di mana, Pak? Menurut iman orang Islam itu ya Nabi Muhammad belum lahir waktu zamannya Yesus Kristus. Sekarang, Bang, sekarang. Sekarang di surga. Di surga. Dalilnya, Bang? Dalilnya Al-Qur'an. Silakan, Bang. Dibukakan Quran surat berapa, Bang? Kalau ada Muhammad di surga di Quran, saya berani lompat dari Monas. Silakan. Saya kebetulan adalah orang yang sangat-sangat mendalami Al-Quran. Bahkan saya katakan, saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Silakan, Bang. Di Quran berapa, surat berapa? Silakan. Kalau di Quran kita melihat kehidupan. Bang, ada satu ayat yang berkata di dalam Al-Quran, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa nanti yang kamu katakan akan dipertanggungjawabkan. Betul? Betul. Ah, sekarang kenapa kamu mengatakan berdasarkan hawa nafsumu? Bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi gini, secara Oke, di Quran mana bahwa Muhammad ada di surga? Secara orang awam. Abang ada Al-Quran di situ? Kami sering mendengarkan dari. Sebentar, Bang. Abang ada Al-Quran di situ nggak? Ada. Ada. Apakah Anda termasuk orang Islam yang sudah tidak sudi lagi membaca Al-Quran? Masih membaca. Masih membaca. Masih sudi membaca Al-Quran? Masih. Oke. Tolong bukakan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9, Bang. Surat apa? Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Ahqaf. Ya, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Ahqaf apa Al-Ahqaf? Al-Ahqaf. Nah, saya buka dulu. Ya, silakan dibukakan. Biar abang tahu Muhammad di surga atau di mana. Terima kasih teman-teman. Yang support saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Yang cuman maunya nonton saja tapi tidak mau support, ya saya anggap Anda ya sejenisnya itu malah. Apa-apa. Karena banyak juga yang seperti itu teman-teman ya. Surat Al-Ahqaf. Apalagi yang kerjanya setiap hari itu mengkloning konten saya, tapi sama sekali dia nggak pernah hubungin saya, nggak pernah dia. Tapi kalau nyarin konten saya dia terus. Tapi sekalipun dia nggak pernah hubungin saya begitu. Mensupport saya gitu sekali aja nggak pernah. Padahal ada banyak sekali channel-channel itu di YouTube itu yang mengambil konten saya. Satu kali aja nggak pernah hubungin saya. Ya silakan. Uwais Diki. Ya. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ya. Silakan. Siap. Silakan. Karena konten-konten saya itu teman-teman saya lihat ya, ketika konten-konten saya diupload itu dalam sehari 2 hari saja sudah 90.000 100.000 yang nonton itu. Ayat berapa tadi, Bang? Ayat 9. Ayat 9. Ya, silakan. Ayat 9, silakan. Dibacakan. Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Oke, jadi Muhammad di situ menurut ayat itu apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah memberi peringatan yang menjelaskan. Oke, menurut ayat itu Muhammad tahu tidak Bang apa yang akan terjadi kepada dirinya? Enggak, ini ayat ini bisa coba dibaca lagi pelan-pelan, Menurut ayat itu apakah Muhammad tahu apa yang akan terjadi pada dirinya? Kalau sepenggalan ayat itu kita tidak mengerti apa perincian dari pertamanya, Bang. Ya, coba dibaca sebelum dan sesudahnya, coba. Ayo. Coba saya bacakan dulu. Silakan. Jadi kita menceritakan tentang apa di sini kan? Ini namanya surat Al-Ahqaf adalah bukti-bukti pasir. Iya, bukit-bukit pasir. Ya kan? Bang, coba dibaca lagi, Bang. Katakanlah aku bukanlah rasul dari yang pertama dari antara rasul-rasul, betul? Nih, saya bacakan itu, jangan langsung dari ayat 9, Bang, ayat 10, ayat 9. Oke, silakan. Saya bacakan dari ayat pertama, Bang. Biar saya ngerti, saya paham, saya bisa menyampaikan, silakan. Bisa menyimpulkan. Silakan, yuk. Kan? Nih, saya pertama dari baca ayat kedua lah. Bila perlu dari Al-Fatihah, Bang. Silakan. Bahas Al-Fatihah aja belum ngerti ya, Bang ini.
kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu yang ayat pertama. Ayat kedua, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Ngomongin Namun langit terus. Orang-orang yang kafir, Makasih pausnya Bang berpaling Jemret. dari Terus. peringatan yang diberikan kepada mereka. Terus. Jadi orang kafir itu dalam ayat kedua berpaling daripada bukti-bukti yang sudah Allah berikan. Ayat pertama ngomongin langit dan bumi, ayat kedua ngomongin orang kafir, terus ayat ketiganya ngomongin apa lagi nih? Ayat pertama itu saya tadi tidak dibacakan, yang saya bacakan. Iya, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu saling nggak nyambung. Terus lagi ayat keempatnya. Bisa memahami nggak, Bang? Iya, nggak nyambung Bang. Pertama ngomongin langit, habis itu ayat kedua ngomongin orang kafir. Abang itu nggak nyimak. Iya, terus lanjut lah, Dilihat lanjut. Lihat Qur'annya, saya tidak membacakan ayat yang pertama. Silakan saya lanjut dulu Bang, lanjut dulu. Dengerin atuh Bang. Sampai ayat Abang bisa 9-nya yuk. dibaca. Supaya Sampai ayat jadi orang 9-nya. cerdas, Bang. Dengerin dulu saya. Saya lagi membacakan ini. Tadi minta Makasih dibaca. Bang Jemret, makasih Bang, makasih Bang. Ya, lanjut. Ayat keempat nih. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Ya, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar. Terus. Kemudian dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Terus. Siapa di sini yang sesat selain dari yang tidak menyembah Allah? Terus baca dulu. Ngapain kita bahas itu terus? Sedikit-sedikit memahaminya, Bang. Iya, Supaya terus paham. lanjut terus. Biar gagal paham. Baca Quran kok katanya ahli Quran. Iya, lanjut terus. Ayo sampai ayat 9-nya. Katanya tadi terus. Dengerin, belum santai aja mau kemana sih, Bang? Buru-buru amat. Memahami Al-Quran kayak petir aja sekilat. Terus. Macet. Dengerin dulu, Bang. Terus. Tadi bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar. Terus? Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Ulang lagi. Yang Terus tidak ayat dapat 6-nya. memperkenankan doa sampai hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Terus ayat 7-nya. 7. Ayat 6 dulu kali, Bang. 6-nya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemuja-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Terus. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata, kata orang kafir selain daripada Islam. Terus. Bahkan orang mereka berkata, dia Muhammad telah mengada-ngadakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-ngadakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun mendurhakakan aku dari azab Allah. Terus. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan. Bang, sudah habis itu. waktu kita. Terus. Anda sudah buang-buang waktu ini. Anda ngeles-ngeles aja nggak nyambung. Udah dibilang ayatnya itu nggak nyambung satu sama lain. Coba. Terus sekarang ayat 9-nya. Ayat 9. Sedikit lagi, sabarlah. Ayat 9. Ayat 9, katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Nah. Jadi menurut ayat itu Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia? Dengerin. Sebentar. Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan terhadap pengikutnya? Berkata kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang nanti ini. Coba. Baca lagi yang benar. Nanti di akhirat bahwa orang-orang sebelum kamu, kata di bawah udah dijelasin. Dibaca dulu. Baca lagi yuk. Dari tadi sudah dibaca, Bang. Dari tadi sudah dibaca. Katakanlah, apa disuruh dikatakan kepada Muhammad? Nih, saya baca lagi nih ya. Katakanlah Muhammad. Ini kata Allah ya, katakan Muhammad. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku
dan terhadapmu. Nah, Mengikuti apa yang aku tidak tahu apa yang Dan aku akan hanyalah diperbuat pemberi padaku peringatan dan juga yang terhadapmu. Kok kamu nekat bilang Muhammad masuk surga? Terus menurut sampean di mana, Mas? Oke, baik, dengar. Menurut sampean di Ini, mana? dengar, ini kata Ustaz langsung. Jangan coba. Muhammad ada di mana? Dengar dulu, ini kata Ustaz langsung. Ini Dengar ya. Al-Quran menjelaskan di bawahnya ini tentang Dengar dulu, aduh, dengar dulu. Dengar ya, Ada dengar. orang selain Ini agama kata Pak Ustaz. Islam. Dengar dulu, mau dengar? Gitu, Mau memahaminya. dengar kata Pak Ustaz? Coba jelaskan. Baik, ini kata Pak Ustaz ya. Ini kata Pak Ustaz. Jadi jangan marah-marah saudara-saudara ya. Bukan marah-marah, sampean itu nggak nyambung langsung ke ayat 9 di Ya, bawah. baik, Cerita kita dengarkan, seperti kita apa? dengarkan. Mau lurusnya kemana itu cerita? Nah ini ya, tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu hampir seperempatnya lah gitu agar kita merasa ya gitu. Iya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif. Tidak benar. Itu Quraisy Shihab, itu ahli Al-Quran. Tidak benar. Tidak benar bahwa Muhammad dijamin masuk surga. Ya memang benar kata Quraisy Shihab, kalian aja yang halu. Bang, itu yang ngomong manusia biasa, Loh, bukan Nabi, dasarnya bukan Rasul. ada, Walaupun dasarnya sekelas tentang tadi Quraisy itu. Shihab yang ngomong, tetapi dengarkan dari para Dasar, pendapat oke, di ulama mana yang dalilnya lain, Muhammad Bang. masuk surga? Walaupun ada Dalilnya yang mana? ngomong belum tentu, kecuali abang memiliki 3 bukti. Oke, bahwa dalilnya Nabi mana? Muhammad Oh, itu Muhammad di di surga, dalam Bang. Al-Quran dalilnya Baru dia satu masuk aja surga. abang udah keluar-keluar begitu kayak yang paling benar aja itu abang. Awalnya Oke. abang pego itu. Oke, Masa coba dalilnya Yesus dalam Quran disembah mana, sebagai Bang? manusia disembah-sembah. Apa itu artinya? Warsidiki, silakan. Di Hei. Quran mana Muhammad benar masuk surga? Nabi Muhammad itu bersih daripada dosa. Ketika Lu bersih daripada dosa, tinggal yang mana? Mau saya tunjukkan Muhammad berdosa dalam Quran, mau saya tunjukkan. Mana buktinya Nabi Muhammad di neraka? Buktikan sama saya. Dia marah-marah. Oke, sekarang saya tanya. Orang yang Buktikan tidak kepada beriman. saya kalau Nabi Muhammad itu di neraka, mana Oh, buktinya? bisa. Mana di Quran, Buktikan. mana di hadisnya? Mau saya buktikan? Mana hadisnya? Bukan hadis, malah di Quran langsung. Qurannya? Mana? Mana Qurannya? Baik. Wah, kita Silakan bukakan. tunjukkan kepada saya kalau Nabi Maryam. Muhammad di neraka. Kita bukakan Maryam Apa yang ya. sekarang ngomong aja. Ini Kita setus bukakan. agama. Saya langsung belanya. Bodoh. Macam-macam. Haram, halal Sampai darah mana Anda. menurut agama saya? Halal darah Anda. Anda kafir masuk neraka di sini sudah Halal dikatakan. darah Anda. Oke, baik. Tunggu saja Ya. hari kiamat tiba. Baik. Kalau nggak percaya, Bang. Macam-macam Oke, aja. kita bukakan ya Bang ya. Kita bukakan. Silakan tunjukkan dalil yang bawa Nabi Tarik Muhammad nafas. di neraka mana? Tarik nafas dulu. Ayo coba, saya emang nggak mau tenang kalau abang sebelum Oh, tunjuk tidak kepada tenang. saya. Baik. Baik, Jangan keluar-keluar aja baik, kau. baik ya. Kita bukakan ya Bang ya. Coba Bang silakan dibuka dulu Quran surat Maryam ayat 71, silakan. Udah kemarin saya udah debat 71 mulu kemarin. Sudah saya jelaskan kemarin itu. Dibacakan dulu, dibacakan yuk. Kekuatannya Dan tidak ada dan Saya tidak jelaskan, ada saya seorang biasanya pun di dengerin. antara kamu Al-Quran surat Maryam itu tidak hanya satu ayat Sebentar. atau 2 ayat. Dan Dibacakan tidak ada keseluruhannya, seorang pun di kesimpulannya antara seperti apa. kamu. Itu cara yang benar memahami pelan-pelan. Al-Quran. Baca ayo. Tidak bisa pelan saya urusan ini. Berat saudara-saudara ketahuan. Baik. Dan Kalau tidak agama ada Islam macam-macam. Ayat yang paling benar aja Berat, Kristen, saudara. Manusia Kita ketawanya sama seperti manusia, LTP manusia ya. yang bertetek. Oke, Bang, sebentar, kalau sebentar. kala itu jangan banyak ngekek, Bang. Nah, ya. Urusan agama saya nomor Dan 1 tidak di ada, saya bacakan dulu, saya bacakan. Coba Dan bacakan. tidak ada Jangan seorang dari pun. ayat 71, jangan dari Oke, ayat silakan 71. bacakan. Boleh dibaca? Silakan dibacakan. Baca kalau bisa, Oke, katanya saya bacakan. Saya bacakan. Dan Baca tidak ayat pertama. ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, maksudnya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang ditetapkan. Harus saya buka dulu. Kalian itu sudah ditetapkan masuk neraka, Bang. Menurut Al-Quran surat Maryam 71. Selamat menikmati. Silakan. Macam-macam aja. Lu, dia nggak percaya, saudara-saudara. Ayo silakan. Mana saya percaya masa? Oke, silakan. Berstatement seperti itu, orang kayak abang bisa dipercaya sama orang. Oke, nggak apa-apa. Mereka nggak percaya kalau kita baca, biar dia yang baca sendiri. Maryam 71, silakan. Maryam. Ya, surat Maryam ayat 71. Nah, saya cari Qurannya dulu. Ya, silakan. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Kabur. Kabur. Weng. Benar-benar lagi kabur.
itulah teman-teman ya. Makanya teman-teman, kalau muslim datang ke sini, tolong bawa ilmu atau didampingi ustaz. Jangan nekat-nekat saja. Juma saja sudah kabur lari tunggang langgang sambil benerin kolornya. Oh, ada Edis lari. Juma itu paling takut kalau sama saya teman-teman. Dia berani kalau sama yang lain-lain dia berani tuh. Sama didatangi semua. Tapi kalau sama saya, nggak akan berani. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan kembali ya kepada saudara-saudaraku teman-teman, jangan lupa follow ya, follow supaya kalian nanti nggak ketinggalan channel ini ya, follow. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, ini ada 8.000 orang. Saya menganggap yang 8.000 orang ini 99%-nya itu muslim lah, ya. Coba yang 99%-nya saya anggap muslim. Saya hanya berharap 1% saja. Jadi teman-teman yang 1% yang Kristen, yang menonton yang jumlahnya hanya 1%, teman-teman, saya ada rencana untuk mendirikan rumah apologet di sini ya teman-teman ya, bukan di Konoha. Kalau di Konoha kita seperti ini, rumah kita sudah digedor. Buka pintu. Kami dari Ormas. Kami dari Laskar, pembela begini-begini. Aduh segala macam dah udah. Anda menista. Nah gitu. Itu kalau kita berapologet dari negeri Konoha. Makanya teman-teman, kita ada mimpi dan harapan teman-teman untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman, saya mengetuk pintu hati kalian. Teman-teman yang punya berkat berlebih, mari ya teman-teman support saya dengan cara mampir ke profil saya teman-teman. Saya membuka untuk kolekte, untuk penggalangan dana membuka rumah apologet atau mendirikan rumah apologet itu teman-teman ya. Teman-teman silakan yang mungkin nonton di platform lain, yang nonton di YouTube, yang bukan nonton di channel saya, cari asli itu adalah Edis TV teman-teman. Cari saja ya. Ya, nanti di profil saya itu ada kok info tentang saya. Klik saja itu, link Sawerianya itu, teman-teman nanti membaca di situ. Ada nama saya siapa, ada Zelle juga ada ya bagi teman-teman yang di US ya, ada banknya, rekeningnya semua ada di situ. Nomor HP semua ada di situ. Silakan baca di situ, teman-teman kalau mau support ya. Atau kalau teman-teman juga bingung ya, yang teman-teman yang sudah mungkin generasi lawas ya teman-temannya, atau yang sudah tidak paham-paham dengan link-link seperti itu, ya ini teman-teman ya, silakan teman-teman. Untuk kolekte rumah apologet teman-teman bisa support langsung di situ ya teman-teman ya. BRT ya. Kita harus sensor ya, dan teman-teman bisa tangkap layar, screenshot teman-teman. Kalau teman-teman ada berkat berlebih ya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Ya, ini saya rasa penontonnya ini memang ya 99,9% itu adalah semua. Makanya ya kita agak lambat teman-teman kita mendirikan rumah apologet ini. Tapi ya saya terus berusaha lah ya, seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, mari ya support pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Kalau via TokTok itu memang gift dari teman-teman itu memang ada potongannya 50% teman-teman. Tapi kalau langsung teman-teman tanpa ada potong-potongan, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi meskipun tapi juga bisa. Itu intinya kita kumpulkan untuk mendirikan rumah apologet itu. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini nomornya, silakan teman-teman tangkap layarnya ya. Screenshot, tangkap layarnya, itulah kalau teman-teman mau mensupport. Oke, kita lanjutkan kembali. Apakah teman-teman sudah ngomong sama Juma bahwasanya dia dicariin begitu oleh Edis TV supaya bisa kita atur jadwalnya? Tapi saya rasa dia nggak akan berani karena seperti yang saya katakan ya, dia itu tukang kabur-kaburan dari saya. Paling takut dia itu sama saya teman-teman. Sampai dia berkata, saya tidak akan begini karena ketika dia sekak. Takut banget tuh, takut setengah mati sama saya. Bahkan kalau saya berdiri itu dayang-dayangnya akan ini dia, Bang Jemret. Oke, kita kasih naik dulu Bang Jemret. Soalnya tadi dia kasih pause 2. Ini Bang Jemret ini termasuk sering mensupport. Halo Bang Jemret. Halo Bang. Selamat malam Bang Jemret, apa kabarnya Bang? Ya Bang, turunkan saya deh. Saya Gimana Bang? Kalesteng. Oh Kristen, kupikir tadi abang mau sampaikan apa gitu Bang. Makasih banyak ya Bang ya. Tetap berjuang ya Bang. Amin Bang. Makasih banyak Bang supportnya Bang. Makasih loh Bang ya. Oke. I love you. Halo gitu Bang. Terima kasih Bang supportnya Bang ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Makasih Bang Jemret sekali lagi. Teman-teman terima kasih ya teman-teman ya yang support ya. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada M Syamsuri. M-nya ini biasanya Muhammad. Dan kemarin itu ya teman-teman saya sudah pernah cerita ya, ada yang namanya Muhammad, M-O-C-H, Muhammad. Itu ngirim duit, mensupport Edis TV. Artinya teman-teman, Muhammad sudah jadi Kristen. Itu beneran, itu yang paling berkesan teman-teman, paling berkesan. Dari antara yang mensupport saya itu, yang paling berkesan itu ada yang namanya Muhammad. Itu saya nggak bohong.
Muhammad namanya pakai MOCH. Sudah mensupport Edis TV. Bang Syamsuri, Anda menggema loh. Bentar. Coba dimatikan dulu. Aduh, jangan pakai ini sound card atau gimana. Sudah, cek. Oh iya, silakan. Sudah. Ya, silakan. Masih menggema. Coba dimatikan saja. Pakai biasa saja perangkatnya. Menggema. Kurang nyari kalau tidak pakai soundcard. Bisa, saya dengar kok. Itu justru Anda suaranya itu jadi balik seperti kita bicara di gua. Gini. Silakan. Halo? Halo? Ya, halo. Ya, silakan. Jelas? Oke. Jelas, silakan. Monggo, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya, kenapa kalian itu mengikuti mayat dalam kuburan? Bagaimana mungkin mayat dalam kuburan itu bisa menuntun Anda jalan ke surga, sementara dia taunya jalannya jalan ke kuburan? Gimana? Silakan. Maksudnya bukan nyata ya kalau diskusi dengan saya ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Pakai otak dingin aja. Ya, nggak apa-apa, santai aja, silakan. Maksudnya jangan sambil dimakan, Pak. Mic-nya jangan sambil dimakan, jangan sambil ditelan sekalian. Jangan ngeyel. Terserah saya, jangan ngeyel. Iya, kalau dimakan itu suaranya jadi begini. Begitu jadi nggak dengar. Jangan terlalu dekat. Pengaruh. Sampean itu suka membaca orang lain. Silakan. Jadi terserah saya. Yang dimaksud mengikuti Muhammad itu bukan mengikuti Rasulullah yang sudah meninggal secara jasmani. Tapi mengikuti akhlaknya. Muhammadnya bukan panutan berarti. Ajarannya. Mengikuti akhlak. Oke, saya catat dulu. Mengikuti akhlaknya dan mengikuti ajarannya. Sebentar, saya catat dulu ya. Soalnya kalian ini tukang ngeles kalau nggak dicatat nanti kalian Bentar. Mengikuti akhlak. Kurang jelas itu ketutupan. Saya bacakan mau saya bacakan? Oke. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita, ada sejumlah orang dari suku Ukel dan Uranah datang menemui Nabi SAW. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang Ukel dan minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain ditambahkan, mereka pun melakukan saran itu hingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, di mana di situ darurat? Sebelum saya menjawab. Aduh, katanya mengikuti ajaran Muhammad, disuruh minum air kencing nggak mau. Sampean jangan ngeyel dulu. Sebelum saya menjawab, pemahaman sampean tentang hadis itu bagaimana? Baik, di dalam hadis ini dikatakan ada orang sakit. Ya. Nah, tidak ada di situ dikatakan dalam keadaan darurat, nggak ada. Nah, karena mereka sakit, Muhammad suruh mereka, itu ada kandang onta, datang ke sana, minum air kencingnya. Air kencingnya itu minum, katanya. Ya. Nah, diminumlah sama mereka. Setelah diminum, mereka sembuh dan mereka menjadi sehat dan gemuk. Betul? Oke. Sekarang saya tanya, menurut ajaran Muhammad, saya dulu. Menurut ajaran Muhammad, kalau orang sakit minum apa? Belum tuntas pertanyaan saya. Kalian ini. Di situ ada penjelasan tidak? Ada penjelasan tidak di situ? Ketika minum kencing unta itu berapa banyak kencing untanya yang diminum? Berapa liter? Nggak ada ya, namanya minum ya kita bisa pikirkan ya takar-takarannya orang minum ya mungkin segelas. Makanya, mungkin dia minumnya 1 gram. Makanya sampean jangan langsung menyimpulkan, itu otak tolol namanya. Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu sakit minum kencing onta nggak? Jangan dibandingkan sakit saya dengan orang itu. Makanya saya bilang mereka ini bohong. Yang dimaksud mengikuti Muhammad adalah mengikuti ajarannya. Disuruh ngikutin ajarannya juga kagak mau.
Makanya gini ya, Oh, M Syamsuri. Gini loh, saya ini adalah orang yang sangat paham ajaran Islam. Jadi ketika kamu bicara itu saya sudah tahu, oh ini arahnya ke sini. Ini arahnya ke sini. Tapi kalian tidak mau minum kencing gimana? Sampean menguasai Al-Qur'an. Oh jelas, tidak ada orang Islam yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Siapa orangnya coba? Yang namanya menguasai itu bagaimana? Menguasai ajaran Islam itu artinya paham. Islam bukan itu Al-Qur'an. apa? Al-Qur'annya bukan Islam, Al-Qur'an. Iya. Yang namanya menguasai Al-Qur'an itu bagaimana? Menguasai Al-Qur'an itu artinya paham apa isi Al-Qur'an. Itu goblok namanya. Terus gimana? Memahami Al-Qur'an itu apa? Yang namanya kata-kata menguasai itu harus tahu baca Arabnya, harus tahu artinya, harus tahu maknanya. Oke, dan baik. logikanya, Harus tahu baca Arabnya, harus tahu. Sebentar. Harus tahu baca Arabnya, harus tahu maknanya. Oke. Muhammad bisa baca? Dulu sampean Hei, langsung meninggal. Sebentar. Muhammad bisa baca? Muhammad bisa baca? Perlu bukti dulu dari sampean. Sebentar dulu. Kan tadi kamu bilang kalau mau menguasai Al-Qur'an itu harus bisa bacanya. Oke, saya pegang omongan kamu, saya turuti. Harus ikut saya dulu. Sebentar, Muhammad bisa baca enggak? Muhammad bisa baca enggak? Harus ikut saya dulu. Meninggal ya. Sampean harus membuktikan. Oke, baiklah. Harus membuktikan. Ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda tidak jawab, kita selesai ya. Kita selesai kalau Anda tidak menjawab. Kalau apakah Muhammad bisa baca? betul-betul menguasai Al-Qur'an, kamu buktikan dulu. Muhammad aja kamu bilang nggak bisa baca kok, gimana? Gimana kamu ini? Muhammad saja kamu bilang tidak bisa baca. Ngapain saya harus bisa baca-baca Al-Qur'an? Ya, kadang standar kalian ini saya turuti sendiri, tapi kalian sendiri yang pingsan. Berat saudara-saudara. Ya, Syahwali 234 sampai habis suara. Syahwali, mohon maaf ya teman-teman ya. Maaf. Sampai habis suara saya. Syahwali. Halo Syahwali. Oke, ini si Syahwali ini sudah mencoba naik berkali-kali tapi dia nggak punya sinyal nampaknya. Tolong beli sinyal dulu ya Syahwali ya. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Lanceng muda. Oke, terpental lagi. Ini loh. Ini hadisnya nih, sebentar saya balikkan dulu kamera saya nih ya, hadisnya nih. Nih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dan seterusnya nih ya. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka minum air kencingnya dan susunya. Tuh. Disuruh minum air kencingnya, air kencing unta. Nggak ada di sini darurat ngarang kamu darurat dari mana? Jadi kalau kamu bilang darurat itu artinya kamu lagi ngigau. Nggak ada di sini bilang darurat. Ya. Nah, teman-teman kalau banyak dari kalian yang muslim-muslim di antara kalian itu nggak percaya ya. Nih, teman-teman ya. Biar kalian mengerti. Sebentar, saya akan tunjukkan kepada kalian. Nih ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Sebentar saja saya akan menunjukkan kepada kalian nih. Ini ya, dikatakan di sini apa nih? Nih, saya pakai ini ya, nih. Minum kencing onta. Nah, kenapa orang ini bisa minum kencing onta? Pasti karena dia tidak pernah membaca Injil. Kalau dia baca Injil, pasti dia nggak akan minum air kencing onta. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama
ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup?
Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi
itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat
terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya,
di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah.
Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah.
Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya.
Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah.
meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu.
Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama.
Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia.
Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain,
Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang
yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.